أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. تقبل الله منا ومنكم تقبل ya Karim. Hari ini insya Allah kita akan membahas dua ayat daripada surah Al-Mulk, yakni lanjutan daripada kelas-kelas kita yang sudah pernah kita buat. Sementara ini saya akan membaca surah Al-Mulk. Kak Manja tolong artikan. Nanti bila tiba pada ayat 10 dan 11 kita berhenti untuk saya membuat analisa dan diteruskan dengan kajian-kajian tadabbur. Okey, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kak Manja standby artinya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha tinggi dan maha suci Allah yang menguasai segala pemerintahan dunia dan akhirat, dan dia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah menciptakan adanya mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapakah antara kamu yang lebih baik amalannya? Dia maha perkasa dalam melakukan pembalasan terhadap orang yang derhaka, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. Dialah yang telah mencipta 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang. Jika engkau ragu-ragu, maka lihatlah berkali-kali. Adakah engkau melihat sebarang kecacatan atau keretakan? ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Kemudian pandanglah berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan rasa hampa kerana tiada sebarang kecacatan. Sedangkan pandanganmu itu pula berkeadaan lemah lesu kerana tenaga habis dengan sia-sia. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat rejaman terhadap syaitan-syaitan, serta kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang apinya. Maka kita mulai masuk di sini tentang orang-orang kafir ya. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Dan bagi orang kafir terhadap Tuhan mereka disediakan azab neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritan neraka yang menggerikan, sedangkan ia sedang
sedang mengelegak. Menggelegak. Menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar daripada orang-orang kafir itu, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, pernahkah kamu didatangi seorang pemimpin yang mengingatkan, seorang pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Jadi bila ditanya, sa'alahum khazanatuha, berkatalah para penjaga neraka yang mereka telah dilemparkan ke dalamnya, alam ya'tikum nadhir, sudah datang tak pemberi peringatan kepada kalian? Kemudian menjawab mereka, qalu bala. They will reply, dorang cakap apa? Ya, pemberi peringatan sudah datang. Qad ja'ana nadhir. Sudah datang pemberi peringatan. Tetapi kami meresponnya dengan respon yang negatif. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka menjawab dia sudah, memang ada. Mereka menjawab, memang ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang pemberi ingatan dan amaran. Lalu kami mendustakannya serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, wahai orang yang memberi peringatan, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Sudah menolak, mula-mula mengakui kan? Ya, bala, qad ja'ana nadhir. Kita pun sekarang pada posisi kita tahu kita ada majlis, kita ada masjid, kita ada kumpulan-kumpulan amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita tahu, qad ja'ana nadhir. Ya, saya dengar ustaz cakap, saya dengar mak bapak saya cakap. Jadi kita ini dah tahu bahawa peringatan Tuhan itu sudah lama bersama kita. Ya, sudah lama bersama dengan kita. Jadi artinya kita bukanlah orang yang terasing, orang yang tak tahu apa-apa, ya kan? Apalagi hari ini dunia di tangan kita. Dunia kecil ini di tangan kita, ya kan? Jadi alhamdulillah kita semua sangat risau dengan ayat 9. Ayat 9 diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya bala, qalu bala. Ingat, jangan tersilap dengan bala itu bukan bala ke Ustazah? Bukan. Kalau bala itu bala, dia ada hamzah. Ba, lam, alif. Ba, lam, alif, hamzah. Bala. Itu bala bencana. Ini bala, dia macam na'am. Tapi tidak sama dengan na'am. Kamu daripada Malaysia? Na'am. Itu macam tu. Tapi kalau bala ni menunjukkan bahawa yang bertanya dan yang ditanya udah sama-sama tahu. Jadi pertanyaan di situ, bukankah sudah datang seorang pemberi peringatan? Pertanyaan itu sudah menyakitkan. Sudah sangat menyakitkan sebab sebelum si pendengar itu menjawab, sudah ada rasa menyesal. Sebab itulah timbul jawaban selanjutnya, lau kunna nasma' au naqil. Ialah, memang dah ada pun. Andaikan kita mau mendengar atau menggunakan akal kita, ma kunna fi ashabis sa'ir. Datanglah ayat penguat selanjutnya, fa'tarafu bidambihim.
Fa'tarafu bidzambihim. Maka mereka semua yang dicampak, yang dilemparkan tadi ke neraka itu mengiktiraf. Fa'tarafu. Mengiktiraf bidzambihim, dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Pengiktirafan terhadap dosa itu bukan akan membebaskan mereka daripada neraka, malah mengkonfirmkan mereka adalah dicop sebagai penghuni sa'ir. Penghuni sa'ir. InsyaAllah kita akan bahas tentang ayat 10 dan ayat 11. Jangan melihat orang kafir yang berada. Jangan melihat orang kafir saja yang berada di dalam ayat tersebut. Sebab kita kan lihat dari ayat tadi di atas, walilladina kafaru. Walilladina kafaru adab jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Kita akan melihat dari atas. Okey, sekarang nasihat pada kita hari ini. Ada berbagai-bagai jenis kekafiran. Ya, ada kufur akidah, ada kufur nikmat. Nah, jadi kita sebagai orang Islam yang telah lama bersama kalimat syahadat, kita tahu dah ada kalimat syahadat tu. Kita dah bersyahadat. Kadang-kadang perangai kita macam orang tak bersyahadat. Maknanya, jangan 100% melihat ayat itu, oh itu orang kafir. Boleh jadi sifat-sifat orang kafir juga ada. Berapa persen, berapa peratus dalam tindak tanduk hidup kita. Itu kenapa kita harus selalu bermurajaah, kembali melihat kepada makna yang lebih dalam. Sehingga diperlukan di sini deep thinking. Ya, kita punya perenungan yang dalam tentang ini orang kafir ke? Atau mungkin saya ini ada syahadah, tapi masih ada sifat-sifat mungkin yang sama dengan orang kafir. Ya. Kadang-kadang di dalam ayat Al-Quran itu, bila Allah sebut neraka, bukan untuk orang kafir, tapi peringatan untuk orang beriman. Jangan kamu sudah overconfident dengan iman kamu, sehingga rupa-rupanya timbul rasa ujub dalam dirimu. Dan kadang-kadang syurga itu bukan untuk orang beriman, melainkan bujukan Allah kepada orang-orang yang jauh tersesat. Okay, boleh faham ya, Kanja, Ibu? Jadi jangan melihat ayat tentang syurga, oh ini orang beriman. Ayat neraka, oh ini orang kafir. Belum tentu. Boleh jadi ayat neraka itu informasinya untuk kita supaya jangan merasa suci. Jangan merasa ujub dengan amalan-amalan kita. Dan melihat orang lain sebagai pihak yang begitu kotor. Sebaliknya, boleh jadi ayat-ayat tentang syurga itu adalah sebagai salah satu daya tarik, bujukan halus, ya, rayuan daripada sang pengasih, yakni Allah, kepada orang-orang yang sudah terlalu keras hatinya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa kamu terhadap rahmat Allah. Gitu ya, Ibu. Itu poin pertama daripada ayat yang sudah dibacakan tadi, khususnya ayat 10 dan 11. Nah, tajuk yang diberi adalah kegagalan atau gagal menjadi pendengar yang baik
dan apa tajuknya Kak Manja? Gagal menjadi pendengar yang baik dan apa? Enggan menggunakan akal adalah dua pintu atau dua jalan yang membuka pintu neraka. Ibu perhatikan tajuk tu. Betul Ustazah, betul. Baca. Gagal menjadi pendengar yang baik dan enggan berfikir adalah dua jalan pembuka pintu neraka. Gagal menjadi pendengar yang baik. Bukan sebab tuli ataupun peka. Bukan. Buktinya orang-orang yang berdosa ini mengatakan bahawa lau kunna nasma. Jadi Ibu, ayat ini menghimpunkan dua penyakit besar manusia. Pertama apa? Tidak peduli, tidak mau mendengar kebenaran bukan sebab peka. Bila nasihat datang, kadang-kadang orang itu dia bukan menolak dengan kata-kata. Dia menolak dengan hati. Dan Allah Maha mengetahui kan bagaimana hati kita ketika merespon sesebuah kebenaran atau nasihat. Bila Quran dibaca, bosan. Bila ilmu disampaikan, ada je alasan. Ada je helah. Artinya Al-Quran, hidayah Allah tidak mendapat tempat di telinga mereka. Bagaimana mungkin itu akan menjadi taufik? Kalau tidak mendapat tempat di telinga, bisa tak masuk dalam hati? Ya pasti tak bisa. Sebab telinga adalah rongga pertama. Mendengar saja kita sudah malas. Bagaimana mungkin dia akan melekat di hati? Ini kalimat ini Ibu. Lau kunna nasma au naqil. Kalau betul-betul kita faham ini lau kunna nasma au naqil, insya-Allah kita mulai hari ini menjadi orang yang mustami'. Mustami' itu apa? Rajin mendengar. Dan apa-apa yang dia dengar, dia seleksi dulu. Bukan semua nak dengar. Artinya, dia mulai memilih apa yang memberikan cahaya untuk akhiratnya. Itulah orang-orang yang dia sudah mulai cerdik tentang akhirat. Kita ini banyak cerdik dunia, tak cerdik akhirat. Kan Ibu-Ibu? Yang kedua, enggan berfikir atau malas nak fikir. Kalau benda-benda lain, kau main lagi. Tak tidur-tidur nak fikir. Ya. Au naqilu. Bukan wa naqilu, tapi au. Au itu artinya atau. Jadi, seandainya saya tidak mendengar apa-apa, tapi saya bisa menggunakan potensi akal yang Allah berikan pada saya, mungkin saya tidak masuk sa'ir. Jadi ada dua nih alat nih. Ada dua nih alat nih. Dan dua alat yang luar biasa ya. Yang Allah berikan kepada kita. Tidak mau berpikir padahal ada alatnya. Ibu-ibu kalau mobil, kereta tidak digunakan berapa hari, berapa minggu, apa jadi? Rosak kan? Masalah kan? Begitulah pada akal kita jika kita tidak pakai. Akan masalah pada akal. Ya, mungkin dia jadi slow, mungkin dia jadi berkarat, mungkin dia jadi berkulat, atau dia berpikir tapi dia pikir pada benda-benda yang nothing, benda-benda yang small thing. Tidak pernah terlintas mengapa aku ini diciptakan. Kemana nanti orang-orang, mana ini atuk nenek moyang saya kok sudah tidak ada? Kemana mereka pergi?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu nilainya muhasabah. Untuk apa saya hidup? Dah berjaya, mati. Dan membina empire, dakwah, empire bisnis, mati. Bukankah surah Al-Mulk ayat kedua itu? Allah mengedepankan, mendahulukan, menjadikan mati sebagai mukaddimah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kan? Jadi, cobalah bersabar sedikit bila kita belajar untuk mengait antara satu ayat dengan ayat yang lain, supaya kita melihat relation, relasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, dan terbantulah pembelajaran kita, pemahaman kita. Ayat ini dibuka dengan apa? Alladzi khalaqal mauta. Bila Allah memperkenalkan penciptaannya, dia perkenalkan dulu al-mauta. Baru dia sebutkan al-hayata. Sebab apa? Mati sebagai motivasi untuk jadi baik. Dengan bahasa agama biasa disebut tadhkiratul maut. Belajar tentang kematian bukan sebab kita nak mati. Sebab kita nak hidup bahagia selepas mati. Ramai orang fikir kalau belajar mati dah tak ada guna lagi nak kerja, tak ada guna nak belajar, tak ada guna nak kahwin, tak ada guna nak beranak, tak guna. Salah konsep itu. Sebab belajar tentang kematian adalah di antara cara untuk menghidupkan hati dan mempersiapkan hidup selepas kematian. Hidup bahagia atau tidak bahagia? Jadi kita ini sedang mengusahakan hidup bahagia selepas mati. Itulah yang disebut ahsanu amalan. Orang-orang yang berjaya hidup bahagia itu apabila dia selama hidupnya ada ahsanu amalan. Nah, jadi apabila terjadi dialog antara penjaga neraka dengan customer lah ya. Ya, customer. Customer nak datang ke neraka. Dia pun heran. Alam ya'tikum nadhir, kok datang sini? Ini tempat, kamu tahu ini tempat apa? Ada yang minat ke tempat macam ini? Alam ya'tikum nadhir. Tak ada siapa ke tunjuk jalan? Adakah kamu tersesat datang sini sebagaimana dulu kamu pernah menuduh para nabi pemberi peringatan tu semuanya sesat. Di neraka menjadi tempat tujuanmu ini lagi sesat nih. Bagaimana mungkin kamu memilih sa'ir dengan kelemahanmu seperti ini, kamu memilih sa'ir. Ibu-ibu di dunia ini, kalau mati kipas angin, mati aircon, aduh, panas matahari, boleh mati kita. Macam mana kita di sana memilih yang panas? Sedangkan panas di ruangan saja kita tak daya. Jadi apabila Allah menyebutkan tentang dua penyesalan, lau kunna nasma', cobalah kita menjadi orang yang mustami', menjadi pendengar yang baik. Apa yang didengar disimpan di akal, bertambahlah ilmu. Apa yang didengar disimpanlah di hati, bertambahlah iman. Begitu kan? Jadi jangan dengar keluar, masuk kanan keluar kiri, atau tak boleh masuk langsung. Nauzubillah. Jadi macam Zoom ni kan? Zoom ni kan mendengar. Tak buka kamera tak apa, yang penting dengar. Datang pergi kelas, mendengar juga yang dibawa pulang.
Mungkin jumpa guru dalam 2 jam, tapi tak boleh bawa pulang guru itu. Yang dibawa pulang kata-kata guru tadi dalam kelas setelah diproses dalam bentuk suara. Dikirimlah ke akal. Disimpanlah di hati. Bertambahlah pengetahuan. Oke, para ulama bertanya, mengapa mereka tidak bilang laukuna nasma itu, kalaulah kami nabzir atau melihat. Mengapa mereka tidak berkata, kalaulah kami melihat. Ibu, ramai orang melihat, tapi tidak semestinya menghasilkan iman. Buktinya, kalau kita tengok orang sumbing, naik tak iman kita? Malah kita kata, macam-macam pula terlontar kata-kata. Ya kan? Sentuhan melalui penglihatan itu jauh berbeda dengan sentuhan melalui pendengaran. Kata-kata itu, kalau dia manis, betul-betul menenangkan kita. Kalau dia berbisa, dia lebih pahit dari racun. Ibu-ibu tahu kan, kaum Nabi Musa melihat laut terbelah, tapi masih kufur. Kaum Nabi Musa itu melihat laut terbelah, melihat laut yang terbelah. Tapi apa? Fir'aun melihat mukjizat Nabi Musa, ingkar lagi. Abu Jahal melihat Rasulullah, ingkar juga. Jadi yang mengubah manusia ini sebenarnya bukan mata, tapi hati yang mendengar. Subhanallah. Sebab itu Uwais Al-Qarni tak pernah jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya mendengar. Berjaya Uwais Al-Qarni dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan proses keimanannya kan cukup unik ya. Dan ramai orang di seberang sana, di daerah lain, mendengar berita dan terus beriman. Raja Habsyah An-Najash tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebersemuka, tidak pernah. Hanya mendengarkan bacaan surah Maryam daripada grup yang datang hijrah ke Habsyah. Lalu Ja'far bin Abi Talib mendengar ayat-ayat itu. Ya, rupa-rupanya maha benar Allah. Ketika mendengar dijadikan isu besar di dalam Al-Quran. Ya, ibu-ibu kalau buat program pergi mana nak pergi lihat ustazahnya ke, lihat ustadznya ke, lihat habibnya ke, nak dengar apa yang dia cakap. Ya dengar kan? Yang dibawa balik itu hasil pendengaran. Bisa tak dia ubah? Bisa tak benda tu bisa mengubah kita? Nah, jadi pilih-pilihlah apa yang kita nak dengar. Supaya setiap apa yang didengar bisa menambah iman kita. Sama ada menambah ataupun menghancurkan iman kita. Sama ada bisa membina iman kita atau membinasakan iman kita. Terpulang kepada apa yang didengar. Hari ini diciptakanlah alat. Alat apa itu? Ya alat yang kita sumbat di telinga tuh. Kan? Nak dengar sesuatu. iPod namanya. Siapa dong? Ibu. Jadi para ulama tasawuf menyebutkan bahwa manusia itu dia punya telinga. Satu telinganya harus mendengar suara Tuhan. Dan satu lagi telinganya untuk mendengar suara makhluk Tuhan. Kita ada telinga kanan kiri kan? Mata kanan kiri. Satu telinga mendengar kalam Allah. Itu dipanggil apa? Telinga hati. Dengarlah panggilan Allah. Azan itu bukan didengar dengan telinga.
azan tu didengar dengan telinga hati, barulah terpanggil nak solat. Bahkan sebelum dia dilaungkan, ingat rasa rindu nak dengar. Siapa yang rasa rindu nak dengar azan? Atau bila azan baru kita, dah azan. Jadi telinga kita belum rindu mendengarkan panggilan Tuhan. Ada manusia yang telinganya cantik, banyak anting-anting, banyak buat tindik, banyak lubang. Untuk apa? Untuk hias saja. Telinga pendek, anting-anting anting-anting pendek, anting-anting panjang. Sibuk aja manusia mengganti-ganti anting-anting sebagai hiasan. Sementara isi daripada telinga itu tidak ada pun yang memberikan faedah. Jadi, kalau ibu-ibu perhatikan ayat surah Al-A'raf, lahum udhunun, mereka ada adhanun, mereka ada adhanun, telinga. Ayat daripada surah Al-A'raf, surah 7 ayat 179. Jadi problem lau kunna nasma' ni kita kena settle. Karena benda yang kita dengar kadang-kadang kita lupa ibu-ibu. Kan? Tapi dia lebih kuat melekat dari apa yang kita lihat. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Surah Al-A'raf ayat 179. Ibu boleh buka di sana. Surah 7 ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sudah kami persiapkan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Isi neraka itu manusia, jin dan manusia. Ada apa yang menyebabkan mereka itu menjadi isi neraka? Lahum qulubun. Mereka ada qulubun. Ada hati. La yafqahuna biha. Tapi tidak berguna hati itu. Hati hanya tahu, tapi tidak paham. Hati sudah paham, tapi belum faqih. Macam mana itu Ustazah? Hati, kita perlu menjadikan hati kita itu bila buat keputusan yang tidak menyalahi perintah Tuhan. Itulah qalbun salim. Jadi lahum qulubun jamak dari qalbun ibu-ibu. Hati yang berbolak-balik. Kan hati itu kan berbolak-balik. Tapi kalau digunakan untuk memahami, ya, kalau baru setakat faham, maknanya ada kemasukan ilmu. Tapi kalau dia sudah faqih, dia sudah kemasukan hikmah. Nah, tugas kita lah. Nak masukkan apa dalam hati kita itu. Bukan sekedar faham, tapi faqih. Kalau faham itu apa? Dia ada ilmu, dia tahu. Tapi kadang-kadang walaupun sudah tahu, kita belum mau berubah. Sudah tahu nih, tapi belum mau berubah. Tapi kalau sudah faqih, tak payah nak dipaksa, dia sendiri akan diperlihatkan oleh Allah hikmah. Yang kedua, walahum a'yunun. Mereka ada mata. La yubsiruna biha. Tidak dipakai untuk melihat. Dan yang ketiga Allah sebut, walahum adhanun. Mereka ada telinga. La yasma'una biha. Tapi fungsi telinga itu gagal
sama sekali, bukan sebab rusak, tapi hatinya yang rusak. Orang-orang seperti ini dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Kenapa disebut binatang ternak? Sebab binatang ternak itu ada tuannya. Ada yang bela. Peternak. Menternak binatang ternak. Ada tuan yang kasih makan, kasih minum, kasih kandang, jaga dia. Kita, ada yang jaga kita tak? Ada. Allah jaga kita. Rezeki kita, makan minum. Tapi kalau kita macam ayat yang disebut tadi, Allah umpamakan kita macam apa? Ulaika kal an'am. Kita bertuan, tapi kita tidak mengenal Tuhan kita itu adalah Tuhan kita. Ya, Ibu. Balhum adallu. Bahkan manusia ini lebih sesat daripada binatang ternak. Ialah binatang ternak itu, Ibu. Kalau kita lihat di dunia ini, kan, dia, astagfirullah. Ibu, kucing tu kan, dia tahu jalan pulang rumah ya. Pelik kan? Kambing, dia tahu kandang dia. Ayam. Masya Allah, ibu perhatikan tak? Hari-hari ke, kalau kucing kita jalan-jalan, dia balik. Dia balik kan? Jarang tuh. The lost cat. Jarang. Kucing tu dia tahu nak balik. Dia pergi dengan kawan-kawan dia. Dia tahu pula nak balik kat rumah tuan dia. Ya. Jalan-jalan dia balik. Lembu juga macam itu. Ya. Di dunia dia tak sesat. Di akhirat dia tak ada tanggungjawab untuk sesat jalan di sana. Manusia akan tersesat di sana 2 kali lipat dari tersesat di dunia. Makanya ayat ini sungguh-sungguh keras jika dikata balhum adallu. Bahkan manusia itu kalau dia dah sesat di dunia, memang dia akan sesat di akhirat. Kenapa? Sebab tempat di akhirat hanya 2. Kalau ada yang pergi ke neraka, memang dia sesat jalan. Sebab apa? Allah tidak ciptakan neraka itu sebagai tempat pulangnya kita. Ya kan? Sedangkan iblis tu asal usulnya dari mana, Ibu? Dari neraka ke iblis tu? Kalau awal penciptaan iblis kan Allah izin dia duduk di surga. Nah, dialah sesat sebab akhirnya dia tidak dapat surga kembali. Dia menuju ke neraka. Sebab Allah tidak menyiapkan sesuatu yang menyakitimu, menzalimimu. Di dunia sesat sekali, di akhirat sesatnya 2 kali. Kali kedua lah kira. Subhanallah. Jadi bukan tempatmu di akhirat itu adalah neraka, bukan. Cuma apabila sudah menempah kesesatan di dunia, maka dia berlanjut sampai di akhirat. Ulaika humul ghafilun. Oh, rupanya orang-orang ini ada kena satu penyakit namanya ghafil, lalai. Nah, kalimat yang timbul dari lalai ialah lau kunna nasma'. Oh, kalaulah kita dengar. Yalah, kita dengar tapi kita lalai, buat-buat tak dengar. Atau sudah faham, buat-buat lupa, buat-buat tak faham. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kemaafan terhadap orang-orang yang lupa. Kalau lupa jangan tulis. Malaikat tak payah tulis. Mereka itu hamba-Ku lupa. Janganlah tulis. Kan baik sungguh Allah itu. Rufi'al qalam. Diangkat pen bagi orang yang lupa hingga dia ingat. Anak kecil hingga dia ihtilam. Dia berakal. Orang gila sampai kembali kewarasannya. Cukup komplit, subhanallah. Kemaafan Allah itu di sana sini. Kita itu dikelilingi oleh kemaafannya Allah. Tapi kita ini jarang sekali
merenung sehingga kita yang terbayang-bayang tu neraka. Lalu kita dah immune dah dengan neraka itu. Cakap jalan neraka, tak apalah. Macam tu. Cuba kita bermuhasabah, insya-Allah. Barangkali air mata yang berlinang dari hati yang sedar itulah rahmat Allah turun pada kita. Ya kan? Nah, ibu-ibu, subhanallah, perhatikan ayat 179 tadi itu, ibu-ibu. Sebagai satu nasihat untuk kita, antum boleh tulis di tepi surah Al-Mulk. Ya. Tulis kat situ sebagai penjelasan ringkas. Jadi apa tugas kita, Ustazah, selepas melihat ayat ini? Tanyalah pada diri kita, adakah apa yang saya dengar hari ini bisa mengubah hidupku? Al-Quran itu aku dah banyak dah Ustazah dengar tadabbur ni, tafsir kelas, ya, tilawah Al-Quran. Ya, betul. Ilmu ini tidak melahirkan bunyi-bunyi saja. Ilmu itu bukan menghasilkan bunyi di sana, bunyi di sini, bunyi suara ustadz, bunyi suara qori, bukan. Ilmu itu harus diantar, ya, dihantarkan dengan niat. Setiap kali kita nak menambah ilmu ini, niat kita apa? Lebih dekat, taqarruban ilallah. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan untuk didengar 24 jam. Tapi untuk menjadikan hati kita itu hidup selepas mendengar. Jadikan hati itu hidup. Jadi sebelum seseorang itu diputuskan menjadi ahli neraka, ya ibu-ibu, ashabis sa'ir, rupanya dia sendiri menyalahkan dirinya. Karena apa? Tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau menggunakan akal. Jadi alhamdulillah, hari ini Allah masih gerakkan tangan kita, hati kita. Bukalah Zoom tu, pasing-pasinglah. Kalau ada majlis-majlis, mudah menjadi orang soleh hari ini. Seperti mana mudah menjadi orang berdosa dengan alat yang ada di tangan kita ini. Ya kan, ibu-ibu? Mudah sekali. Di tangan kita. Keputusan di tangan kita. Berdasarkan command daripada hati kita. Hati kita perlu penuh iman atau tidak? Barulah tangan kita akan bergerak. Ibu-ibu, tadi saya sudah mengatakan tentang laukunna nasma. Sekarang au naqilu, ataupun kami berakal atau menggunakan daya fikir. Al-Quran tidak melihat akal itu sebagai sumber kepintaran, ibu-ibu. Banyak orang IQ-nya tinggi, ramai profesor, saintis, banyak. Tapi kenapa Allah masih tanya, afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Di akal tu bukan ukuran IQ. Akal itu adalah kemampuan melihat hakikat di sebalik dunia. Sebab akal kalau kita gunakan sebagus, sebetul, sehebat-hebatnya, dia akan mengantarkan kepada Sang Pencipta. Ya, kalau digunakan akal itu dengan benar, dengan jalan yang lurus, dia akan
akan membawa kita sampai dan dia akan memperkenalkan kita kepada yang Maha Pencipta. Akal itu sendiri. Sebab itu orang-orang berakal dapat pujian hebat dalam Quran ya. Ulul albab. Ulul atau ulil albab. Ulil absar. Ulin nuha. Dhi hijr. Itu ada 4 kalimat yang Allah pakai untuk menggambarkan orang berakal. Ulil albab, ulil absar, ulin nuha dan dhi hijr. Dhi hijr. Dalam surah Al-Fajr. Al-Fajr ya. Dhi hijr. Ada 4. Tulis saja nanti bila-bila dalam beberapa kuliah ke ada ternampak tajuk itu bolehlah ikut. Saya ulang, ulil albab gelaran tertinggi bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Akal tu kalau kita gunakan betul-betul dia akan membawa kita sampai kepada Sang Pencipta. Dia tak akan pesongkan kita. Karena dia dicipta untuk meluruskan. Ya. Kalau hati dia bengkang bengkok, ada isi iman pun naik turun. Ya kan? Naik turun. Jadi kata ulama, sebagaimana bumi ini tidak pernah kenyang dengan air hujan, maka akal manusia itu tidak pernah kenyang dengan ilmu. Dia tidak pernah kenyang dengan ilmu. Nah, ibu-ibu nak bagi akal kita makan ilmu apa? Ya ilmu wahyu lah. Ilmu wahyu itu kan tidak terbatas. Walaupun akal kita terbatas. Jadi dia akan bisa membawa kita sampai kepada yang menciptakannya. Dia akan memperkenalkan. Salah satu cara ialah, ibu-ibu boleh terima tak kalau kita berkata, alam ni jadi sendiri. Coba. Alam semesta jadi sendiri. Akal mana yang boleh terima? Tak boleh kan? Mesti dia mencari ada pencipta. Baju ibu-ibu itu jadi sendiri. Rumah ibu-ibu jadi sendiri. Tidak ada yang bisa menerima itu. Akal tetap akan menolaknya dan dia akan meluruskan. Mesti ada mastermind di sebalik itu. Itu sedangkan hanya baju, apalagi alam semesta. Macam mana jadi sendiri? Jadi orang-orang yang aliran rasional ini macam terbalik. Ya, dia kacau cara dia berfikir. Dia orang-orang yang aliran rasional semua kena masuk akal. Kan? Ibu bacakan bagaimana pemahaman rasionalisme mengatakan kalau tak nampak tak masuk di akal. Okey, sekarang alam ni nampak. Kan? Lagi tak masuk di akal kalau dia kata jadi sendiri. Faham tak Kanja? Tunggang terbalik. Tak boleh. Tuhan kalau kita tak nampak dengan mata, kita tolak. Mesti nampak baru kita terima. Hai. Habis tu alam semesta ini macam mana? Alam semesta jadi sendiri. Ya Allah, bukan main punya. Terbalik cara dia berfikir tu. Ya. Padahal dia bisa menolak tentang tidak mungkin sesuatu jadi sendiri. Dia kata, ya law of nature. Law of nature siapa yang menciptakan? Gitulah ibu-ibu. Ketika mereka merespon dengan mengatakan, para nabi itu semua adalah dalam kesesatan. Jadi kalau kita berbicara tentang akal ni, sungguh menarik ibu-ibu. Subhanallah. Dia akan membawa kita kepada ilmu yang bisa menyampaikan kita pada pencipta kita. Jadi ibu, subhanallah,
Saya ambil lagi satu ayat sebagai pembantu dalam bantu untuk memahami, yaitu surah 17 Kak Anja, ayat Al-Isra Ustazah. ayat 36. Ayat 36. Mm-mm. Baik. Al-Isra ya. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. La taqfu ma. Nak baca Ustazah? Ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah lagi. engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Ya, Allah menyebutkan la taqfu ma laysa laka bi'ilm. So kalau kamu nak memasukkan ilmu, jangan sembarangan, jangan stuck, jangan sembrono, sembarangan. Jangan suka-suka aje. Coba cek dulu. Jangan stuck pada satu-satu perkara tu. Ha? Buka wawasan berfikir kita, karena wawasan akal ni sangat luas. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Akal ni makanannya ilmu, ibu-ibu ya. Sebab nanti kalau ada satu pemahaman yang kamu sudah pakai, bila benda tu salah, susah kamu nak write off benda tu. Susah nak write off kalau benda tu sudah jadi satu pemahaman yang membabi buta, yang melembaga dalam pemikiran kita. Sudah jadi satu fanatik buta misalnya. Jadi, la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ambillah ilmu wahyu daripada Nabi, ya, yang membuka wawasan berfikir. Makanya kita punya doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allah, kita minta tambah ilmu dan bukalah wawasan berfikir kita. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a, karena pendengaran kamu tempat masuknya ilmu, wal absar, tempat kamu melihat ilmu itu ainul yaqin. Inna sam'a wal absar wal fuad, ya, kullun ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya. Akan ditanya. Akan memberikan pertanggungjawaban. Salah satunya itulah laut kunna nasma' au naqil. Okey, sampai situ dulu pengajian hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ambil lagi surah Al-Hajj. Al-Hajj, yakni ayat surah Al-Hajj, surah berapa itu? 22 ya. Surah Al-Hajj, surah 22. Ayatnya ialah ayat 46. Surah 22 ayat 46. Ayo segera. Baik Ustazah. 22:46. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Oh Allah. Oleh itu Letak. bukan
Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut akan tergerak hati mereka untuk memahaminya, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Tak bergegar ke kita tengok ayat ni? Afalam yasiru fil ardi? Diorang tu tak buatlah, mengembaralah, berjalanlah, tengoklah, perhatilah. Yasiru fil ardi. Bukalah wawasan kita, pandangan kita. Fatakun lahum kulubun. Tengok di sini Allah sebut kulubun ya'kilun. Kulubun ya'kilun artinya hati yang berakal. Artinya hati yang hidup. Hati yang bisa mengambil keputusan yang mantap. Bila Allah berkata kulubun ya'kilun artinya hati yang bisa berfikir, mengambil keputusan. Bila kita berjalan, kita berfikir, kita merenung. Au adhanun yasma'una biha. Dengar. Oh, ini tempat ni dulu. Ini bekas-bekas peninggalan. Oh, ini ada ulama. Oh, ini ada tempat maksiat. Oh, ini. Kan kita bila berjalan tu ada je pengetahuan. Oh, ini dulu gunung berapi, sekarang sudah rata. Oh, ini macam-macam kita boleh lihat dengan mata kita. Telinga mendengar. Tapi kalau juga tidak berjaya menerima atau kalau berjaya menerima informasi tapi tidak bertransformasi, apa jadi? Fa innaha ta'mal absar, la ta'mal absar. Tidaklah mata tu yang buta, tapi yang buta adalah walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Mereka punya hati yang buta. So, hati-hati. Jadi bukan sebab telinga yang peka, tapi hatilah yang buta. Ada soalan tak Ibu? Kalau tak ada, Alhamdulillah. Jadi, mata boleh melihat dunia, tapi hati yang hidup itu bisa melihat akhirat. Sebagaimana tadi, telinga ada dua. Satu mendengar kalam Allah, satu mendengar bahasa makhluk. Gunakan dua-dua keseimbangan. Jadi, ibu-ibu, ramai orang punya akal, tapi akalnya tidak dijadikan sebagai panduan untuk menerima wahyu. Alhamdulillah, sekian pengajian hari ini. Senaraikan semua ayat-ayat yang saya sebutkan tadi untuk membantu pemahaman kita selanjutnya. Susun dengan baik supaya insya-Allah kalaulah kita menyiapkan masa, jangan sisa masa, ambillah masa untuk mengkaji. Bukan mengkaji, membandingkan antara ayat-ayat yang sudah dibincangkan tadi. InsyaAllah. Saya yakin akan terjadi perubahan cara belajar, cara berpikir. Sebab Quran itu mukjizat. Ya kan? Quran itu mukjizat. Dapatkan rakan diskusi, vibe yang sehat untuk menuju kalbun salim. Karena kita ini kalau mati, kita tidak bawa apa. Kecuali kalbun salim lah, baru selamatlah kita. Akhirnya kita tak nak menjadi orang yang mengiktiraf dosa kita. Fa'tarafu bidambihim fasuhqa li ashabis sa'ir waliyadzubillah. Kita sudah tahu tentang ancaman neraka itu ialah neraka sa'ir. Salah satu penyebutan neraka sa'ir itu ada di dalam surah Al-Mudaththir ya. Bukan.
bukan itu sakar, neraka sakar ya, neraka sa'ir, neraka yang bergejolak menyala-nyala, ya siap membakar dengan suaranya yang takadu tamayyazu minal ghaib, karena kemarahan, ya kemarahan yang amat dahsyat kepada orang-orang yang tadi itulah menolak, kufur nikmat telinga, kufur nikmat akal. Nah, jadi Ibu, itulah, terima kasih Kak Manja menjadi perantara wasilah akan majelis ini. Kita baru bermula lagi setelah Kak Anja balik daripada Tanah Suci Mekah, dan semoga hajinya mabrur ila akhiril hayat wa maqbul indallah. Semoga kebaikan-kebaikan yang diperoleh di sana dapat disebarkan di sini, insya-Allah. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga dicatat oleh Allah sebagai kebaikan untuk diri kita dan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Tidak cukup menjadi baik, tetapi harus juga menjadi orang yang bermanfaat. Sekian, wallahul musta'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu-ibu, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Jazakumullah khairan katsira ya Ustazah. Sama-sama. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Kak Anja. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Adinda lama tak jumpa.